Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, masih seputar nasab yang gak selesai-selesai itu. Sebenarnya kita juga bukan karena pengen ikut campur ya, tapi karena ya kita orang yang suka mendengarkan pengajian itu pasti akan menemukan hal-hal yang ada dalam pengajian ya, dalam pengajian agama, dan saya termasuk orang yang menggemari itu sejak kecil gitu, mendengarkan itu sejak kecil. Nah, sekarang di era medsos sekarang yang tidak bisa dihindari, kita mau mendengarkan apa, mau melihat apa juga nggak dihindari, apalagi sebagai orang yang suka itu ya. Simpelnya ada Kiai Imaduddin yang melakukan riset ilmiah ya, yang kesimpulannya adalah bahwa Ba'alwi itu nasabnya terputus kepada Rasulullah. Jadi beliau bukan, intinya bukan keturunan Rasulullah gitu loh, atau beliau bukan keturunan dari Isa al-Muhajir ya. Jadi para habaib itu tidak terkonfirmasi nasabnya itu berdasarkan penelitian, tetapi jawabannya masih saja sampai sekarang itu jawabannya mesti gini, mesti jangan dibentur-benturkan kiai dengan habaib, itu satu jawabannya. Kedua, jangan ikut-ikut membenci habaib, itu jawaban ketiga. Jangan suka memfitnah, jangan suka mengadu domba, ya seputar itu. Kenapa jawabannya tidak nyambung itu ketika Kiai Imad ibaratnya memberikan pertanyaan atau pernyataan bahwa nasabnya habaib itu tidak tersambung dan itu dilakukan dengan penelitian ilmiah. Kan tidak ada salahnya kalau dijawab dengan penelitian ilmiah juga, bukan dengan marah, bukan dengan menuduh, apalagi menganggap bahwa Kiai Imad itu tidak tahu apa-apa, atau orang yang percaya dengan Kiai Imad itu dianggap sebagai tidak tahu apa-apa. Bukan seperti itu jawabannya ya. Sekarang ini era medsos, jadi semuanya itu bisa dibandingkan. Kita saja misalnya, siapa saja lah orang yang bukan ahli nasab, bukan ahli dalam bidang sejarah misalnya, tapi orang itu menggunakan nalarnya dan mau menerima kebenaran dan siap untuk mendengarkan. Coba Anda bandingkan sikap antara keduanya. Yang satu menggunakan dasar ilmiah, tapi yang lainnya, yang satunya lagi menggunakan dasar emosi, menjawabnya dengan doktrin, menjawabnya dengan tuduhan memecah belah, menjawabnya dengan tuduhan untuk membenturkan antara kiai dan habaib. Ya padahal poin utamanya bukan itu sebenarnya. Poin utamanya adalah ya bahwa ada tesis. Tesis itu kan ibaratnya kesimpulan sementara ya. Sementaranya sampai kawan nggak tahu ya, sampai ada yang bisa menggugurkan kesimpulan ilmiah tersebut. Ya ada tesis dari Kiai Imaduddin bahwa habaib itu nasabnya tidak terkonfirmasi. Sudah, kalau tidak terima silakan dijawab secara ilmiah, bukan dengan marah, bukan dengan fitnah, bukan dengan menganggap Kiai Imad atau orang yang percaya dengan Kiai Imad itu sebagai orang bodoh dan tidak tahu. Jangan seperti itu. Ini era medsos, ini era terbuka, siapapun bisa melihat apapun, bisa membandingkan apapun. Jadi kurangilah doktrin, karena semakin banyak mendoktrin itu menunjukkan bahwa sampai semakin tertutup, sampai semakin ada modus-modus di balik semua itu. Ya, dan bukti-bukti penguat juga ada, bukti historisnya juga ada, sebagaimana ini disampaikan oleh ya beberapa sejarawan, orang-orang yang mengamati dalam hal itu, bahwa dulu memang Belanda itu membutuhkan orang untuk bisa menundukkan perlawanan pribumi ya, maka Belanda mendatangkan orang yang Arab Yaman untuk menjadi istilahnya mufti ya. Dengan mufti itu kemudian agama kan bisa dimasuki oleh orang yang bisa pro sama Belanda ya. Sedangkan orang-orang yang pribumi yang keturunan Wali Songo tidak mau ya, kiai-kiai pribumi yang atau yang Wali Songo, yang turunan Wali Songo, tidak ada yang mau pro sama Belanda. Artinya Belanda mendatangkan bagaimana atau mencetak seorang ulama ya dari harus Arab, karena Arab dengan Arab itu artinya sudah mendapatkan tempat tersendiri, karena Islam itu nabinya berasal dari bangsa Arab. Nah, itu menjadi nilai penguat tersendiri. Maka didatangkanlah Habib Utsman bin Yahya yang itu. Nah, itu kan fakta sejarah. Jangan dibantah, jangan dianggap kayak mau memecah belah atau sebagainya kan gitu. Dan saya semakin kesini semakin menyimpulkan, semakin yakin bahwasanya apa yang diwariskan oleh Wali Songo itulah contoh Islam yang benar-benar harus kita tiru, yang harus benar-benar bagaimana mampu menerjemahkan Islam
ke dalam kebudayaan yang sedemikian rupa sampai sekarang ini bisa mancep ke hatinya orang-orang Nusantara. Ya, sangat mengakar sekali. Padahal bahkan orang Jawa sekarang itu kalau mengatakan eh, galilah Jawamu, peganglah Jawamu. Yang dimaksud Jawa itu ternyata setelah diselidiki itu ternyata ya warisan Wali Songo, Jawa yang terkenal alus, Jawa yang terkenal lembut, yang terkenal main rosso dengan apa namanya spiritual banget itu ya warisannya Wali Songo. Karena kalau menurut Pak Agus Sunyoto, wong Jawa zaman biyen, orang Jawa zaman dahulu itu justru kasar-kasar. Zaman Majapahit itu keras-keras orang Jawanya itu. Hanya beberapa kalangan saja yang mungkin kalangan ningrat yang mungkin lebih halus bahasanya. Tapi kalau rakyat biasa ya kasar-kasar itu. Bayangkan saja. Ada Mojopahit, ada Melopati, ada Singosari yang mana warisannya bahkan bahasa mereka mungkin kita sudah tidak tahu, tapi kita bisa sekarang mengenal pitutur, tembang-tembang ya warisannya Wali Songo, Sunan Kalijogo, Bonang, Sunan Bonang yang dengan gamelan Bonang itu, terus tembang Mocopat dari Kanjeng Sunan Ampel yang itu Masya Allah. Dengan seperti itulah mereka merubah atau mendidik para pendahulu kita. Mereka dididik sehingga melahirkan kita-kita yang Islamnya seperti sekarang ini. Maka saya dalam hal ini ya tegas saya mendukung kalau misalnya tradisi Wali Songo itu harus diperjelas kembali. Bahkan sebelum Kiai Imaduddin mengatakan nasabah alwi nasabnya Habaib itu tidak terkonfirmasi ke Rasulullah, maka sebelum itu ada Habib siapa gitu ya, ada yang mengatakan bahwa ya nasabnya Wali Songo itu bersambung ke Yaman kan gitu. Nah, tapi dari para wali, oh ya ini dari Tubagus siapa itu yang dari Tubagus ya lupa namanya saya. Yaitu beliau mengatakan itu bahwa Wali Songo pernah diklaim oleh Mbak Alawi bahwa nasab mereka itu ke Yaman, tapi Duriah Wali Songo tidak marah, melakukan penelitian gitu. Bahkan Duriah Wali Songo juga melakukan tes DNA dan sudah terbukti itu, terbukti bahwa mereka itu ke darahnya DNA-nya itu nyambung kepada Rasulullah itu. Memang kalau DNA itu bisa menggugurkan tetapi tidak bisa otomatis menyambungkan. Nah, untuk menyambungkannya itu perlu riset nasab itu. Begitu hasil dari salah satu basul masail di NU, ya kan. Maka ya semakin kesini ya kalau semakin dituduh memecah belah, dituduh tidak menghormati durian Nabi, itu semakin membuktikan bahwa mereka tidak punya argumentasi ilmiah. Mereka hanya punya argumentasi doktrinal, emosional, ya, yang semakin lama akan semakin mengikis rasa simpati itu. Padahal kalau hormat pun kita tahu hormat itu ya kepada semua manusia. Ke orang alim ya lebih kita hormati karena keilmuannya, orang yang berakhlak ya kita hormati karena akhlaknya. Gitu. Zuriyah Nabi ya kita husnudon selama ini kan dengan argumentasi yang umum bahwa Habib itu zuriyah Nabi. Nah ternyata setelah dalam perjalanan kok ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ternyata ada riset ilmiah yang mengatakan bahwa itu tidak terkonfirmasi. Riset ilmiah loh ini ya. Ya jawablah secara ilmiah, jangan marah, jangan menuduh yang tidak-tidak. Bebal sekali sih gitu loh. Ilmiah buat jawab ilmiah kok terus dikatakan memecah belah, membentur-benturkan loh, yang membenturkan kuwi sapa? Padahal pihak sana coba kalau rekam jejaknya cobalah Anda bandingkan yang membentur-benturkan itu, yang banyak mengucapkan kata-kata yang memecah belah itu siapa? Ya. Seperti itu. Saya kira jalan tengahnya adalah ilmiah, riset ilmiah. Jadi wasatiyahnya ini ya riset harus dijawab dengan riset supaya ada keseimbangan gitu. Kafaah ya. Oke. Saya ingin mengakhiri ini dengan mengingat lagi rasane dakwah Wali Songo melalui tembung, melalui kidung yang pernah dibuat atau karyanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini awalnya kaca ono kidung rumeksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh
Jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani. Niwah panggawe ala, gunaning wong luput. Geni ademahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing mami. Guna tutuk ban sirna. Itu karya Kanjeng Sunan Kalijaga, Kidung Rumeksa ing Wengi. Ya nadanya saya tidak bisa menirukan seperti yang dianukan standarnya itu. Cuma do re mi nya ya memang Jawa seperti itu 5 nada. Itu doa yang disematkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui bentuk kidung ya. Kidung itu puisi yang dinadakan. Ya, karena memang orang Jawa dulu sukanya nada, suka nembung, ya dibuatkanlah nembung. Artinya apa, dakwah itu ya tidak menabrak tradisi, tidak menabrak kebiasaan, tetapi justru bagaimana kebiasaan itu dimasuki oleh nilai-nilai Islam. Itu doa yang artinya ada sebuah kidung dalam permohonan di tengah malam yang menjadi kuat, selamat, terbebas dari semua penyakit, terbebas dari semua petaka. Jin setan pun tidak mau mendekat. Segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat. Guna-guna tersingkir, api menjadi air, pencuri pun menjauh dariku, segala bahaya akan lenyap. Itu doanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka Masya Allah, sudah seharusnya ya, ini mungkin momentum ya gimana, dan momentum ini nggak bisa direncanakan. Momentum itu ya begitu saja, momentum di mana ada orang yang mengaku-ngaku kemudian dia akan terbongkar. Terus justru matur nuwun, makasih pada Gusti Allah, terima kasih pada orang yang berjuang untuk menguak kebenaran ini kan itu ya. Jadi Kiai Matutin saya kira bukan membentur-benturkan, justru beliau ingin menyatukan umat Islam di dalam keaslian itu, semangat keaslian ini loh. Ya. Ya, yang baik kita tetap aja baik gitu, tidak mengurangi rasa hormat apapun. Ya baik, kalau memang justru yang legowo itu malah jos loh, orang yang mau legowo yang selama ini dikira nasabnya bersambung, ternyata setelah diteliti kok tidak terkonfirmasi. Terus menjawab gini misalnya, ya kalau seandainya tidak terkonfirmasi ya sudah, memang saya juga tidak mampu memberikan jawaban sebagaimana Kiai Imad, jawaban yang seimbang secara historis, secara penelitian, secara riset kan gitu. Atau kalau masih meyakini ya jawab saja begini, tapi secara keyakinan saya masih meyakini itu, meskipun datanya saya belum menemukan pembandingnya. Ya keyakinan ya apa ya harus ya monggo, kalau itu keyakinan pribadi loh ya, keyakinan mungkin meyakini karena alasan bahwa yang tidak tertulis bukan berarti tidak ada, ya monggo saja. Tetapi kan jangan terus kemudian mengatakan bahwa Kiai Imad atau orang yang percaya kepada Kiai Imad atau yang mendukung Kiai Imad itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sebagai orang yang ingin memecah belah, sebagai orang yang ingin membenturkan antara kiai dan habaib. Sama sekali poinnya bukan itu hanyalah tuduhan. Justru dengan menjawab seperti itu Anda sendiri yang menjadi pemecah belah, yang menjadi pembentur sebenarnya. Ya. Berarti gini loh, kalau ada orang pakai baju merah itu salah, maka semua yang pakai baju merah itu ya harus disalahkan. Nah sekarang kalau ada orang yang Anda anggap bicaranya itu membenturkan, maka siapa saja yang berbicara membenturkan ya harus Anda sebut juga, Anda kasih peluit, kasih kartu merah juga. Ya dari kalangan Rabita Alawiyah sendiri ya banyak itu oknum-oknum Habib yang bicaranya kelewatan itu. Kalau tidak kelewatan nggak mungkin ada respon balik yang seperti sekarang ini. Karena sejak dulu ya orang banyak yang percaya gitu bahwa Habib itu ya orang-orang baik.
Seperti itu ya, kok sampai ada yang meledak ini ya berarti ada sesuatu yang juga berlebihan itu faktornya dari para Habaib sendiri. Oke. Dan juga Ahlul Bait. Nah, terus biasanya argumennya gini, jangan membenci Ahlul Bait loh, yang membenci Ahlul Bait itu siapa? Ya, kan ada tafsir lain bahwa Ahlul Bait itu ya Ali Hasan Husain Fatimah. Terus Ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa Ali Muhammad itu ya keluarga Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Terus Itroh itu ya keturunan Nabi Muhammad yang alim, turun temurun alim, terus nggak terputus, itu Itroh. Ya, terus Sayyid itu keturunan dari siapa namanya, dari Husain. Kalau Syarif itu dari Hasan atau kebalik ya. Pokoknya itulah, saya kok sering lupa, saya Syarif sama Said itu dari Imam Hasan dan Imam Husain, yang Syarif yang dari Imam Hasan atau Husain itu, pokoknya itu keduanya. Nah kalau Habib itu dari Ba'alwi, itu harus dibedakan ya, seperti itu. Jadi terus kemudian sekarang ada yang mempertanyakan nasabnya Habib ya, itu tersambung atau tidak, terus dibentengi, dijawab dengan oh, ini membenci Ahlul Bait, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok gitu jawabannya, kok menuduh, terkesannya kok seneng gitu loh ada orang yang menjadi pembenci Ahlul Bait dengan cara menuduhkan umat Islam sebagai pembenci Ahlul Bait hanya karena ingin membela nasab dari klan tertentu gitu ya. Jangan nuduh-nuduh lah, ilmiah ya ilmiah gitu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.